Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam majlis yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah, mengenang manusia yang penuh berkah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di bulan yang mulia ini, bulan yang agung, yang keagungan bulan ini, sebab keagungannya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran Rasulullah disebutkan oleh Sayyidina Imam Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, dan waktu itu Abbas menyebutkannya di Madinah puluhan tahun, hampir 60 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad. Beliau bilang, wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dhalika nur wa dhalika ad-diya sublar rasyad nakhtarigu. Engkau tatkala dilahirkan, maka bumi, langit, alam semesta, ufuk menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu, cahaya yang muncul tatkala lahirnya Rasulullah. Kemudian uniknya Sayyidina Abbas yang mengucapkan kalimat ini 60 tahun kemudian, beliau bilang kepada Rasulullah, wa nahnu, kami sekarang nih, saat ini, fi dzalika nur wa dzalika diya sublar rasyad nakhtarigu, kami senantiasa sampai saat ini masih berada di dalam naungan cahaya tersebut, cahaya kelahiran. Sampai sekarang kami masih berada dalam naungan cahaya tersebut, menempuh jalan hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, busyra lana ma'syaral islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kabar gembira kita wahai umat Islam, kita mendapatkan sebuah asuhan dari Allah dengan berkat Rasulullah. Hingga apa asuhan tersebut? Hingga kita senantiasa dalam pembentengan, dalam penjagaan, dalam perlindungan dari Allah Ta'ala. Akal kita terjaga dengan berkat Rasulullah, agama kita terjaga dengan berkat Rasulullah, sehingga kita mendengar hadis Nabi Muhammad apa adanya, persis seolah-olah baru kemarin diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hidup menembus 15 abad hingga ke tempat kita ini. Dan inilah kita di Pondok Pesantren Sidogiri, tempat lahirnya atau bermunculannya para ulama-ulama besar di bumi Indonesia ini. Bukan satu, bukan dua, banyak jumlah mereka yang lahir ataupun juga belajar dan lulusan dari tempat ini, dari para ulama besar dan para wali-wali besar, yang mana keilmuan mereka sampai ke pelosok dunia ini, sehingga di antara putra dari atau santri terbaik mereka yang ilmunya itu sampai kepada Haramain Syarifain, yang mana keilmuannya itu para ulama-ulama di masa sekarang ini bersanad kepada orang-orang tersebut, seperti Syekhana Khalil Al-Bangkalani yang belajar di tempat ini kepada Maulana Syekh Nur Hasan. Ulama-ulama dunia dalam sanad keilmuan mereka, disadari nggak disadari, mau diakui tidak diakui, bermuara kembali kepada Syekhana Khalil, kembali kepada Sidogiri ini. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu fikih, termasuk di antara mereka Al-Jad Al-Muhaddis Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana beliau Sayyidil Jad Al-Habib Salim, beliau memiliki sanad yang tinggi, yang kuat, dan di antara guru besar beliau adalah Syekhana Al-Khalil Al-Bangkalani.
Waljad Al-Habib Salim memiliki murid-murid yang amat banyak, itu sampai di Haramain Syarifain, sampai di Mesir, di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Hadramaut. Datang ke negeri Hadramaut di akhir-akhir menjelang wafat beliau, sekitar tahun 50-an, dan banyak para ulama Hadramaut yang meminta ijazah kepada beliau, dan keilmuan yang beliau dapat nggak taunya nyambung kepada Sidogiri ini. Alhamdulillah atas hubungan keilmuan dengan para ulama-ulama besar, dengan para wali-wali besar, dengan para salihin. Ini nikmat dan anugerah besar dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mempererat hubungan kita dengan mereka, dan menghidupkan dari tempat ini insyaallah para ulama-ulama, melahirkan dari tempat ini para ulama-ulama besar yang istiqamah, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi besar Muhammad, dan manfaat ke penjuru dunia. Dan bukan itu aja, saya banyak berkeliling tempat, dari Sabang juga udah masuk, sampai Merauke, dan negeri di antara keduanya. Hampir di setiap negeri yang kita masuki, ketemu dengan para asatidzah pendakwah di sana. Kita tanya, dari mana? Katanya alumni Sidogiri. Sampai ke Papua, Masya Allah, Kefuat, sampai ke Papua, Masya Allah. Benar, dari Sabang sampai Merauke, Alhamdulillah. Dan senantiasa negeri ini, muslimin berada dalam kebaikan selama tempat yang semacam ini dan kegiatan yang semacam ini, belajar, mengajar ilmunya Nabi Muhammad senantiasa ada di dunia, maka umat senantiasa dalam kebaikan. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Tahukah ini nikmat sanad dalam keilmuan itu adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan umatnya Nabi Muhammad. As-sanad min khususiyati hadhil ummah, kekhususan yang Allah Ta'ala istimewakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dikatakan bahwasanya as-sanad minad din, laula sanad lagala man syaa bima syaa. Itu sanad, itu al-isnad atau sanad adalah bagian daripada agama. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenaknya, akan bicara seenaknya. Mau bicara tentang hadis atau bicara tentang fikih, tahu gak, sanad bukan cuma sanad fin nusus, sanad di dalam nas yang ada, tetapi sanad fi fahmin nusus, sanad di dalam pemahaman dari nas-nas yang ada. Sebagaimana sanad fin nusus penting, tapi sanad fi fahmin nusus juga lebih penting lagi. Kalau tidak, maknanya akan diselewengkan. Sehingga di dalam hadis, man gala au man takallama fil Qur'an bighairi ilm, dalam riwayat bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang bicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, ataupun juga bi ra'yihi, dengan pendapatnya, menurut saya rasa, asumsi saya, riset saya, begitu pendapat saya, kalau nggak salah itu salah. Maka orang yang macam begini, karena di dalam faham nusus, pemahamannya tidak bersanad, walaupun Quran yang dia sampaikan, tapi kalau pemahamannya tidak bersanad, bi ra'yihi, dengan pendapatnya saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan bersiap, dia sudah punya kursi di neraka, udah punya nomor kursi. Artinya kalau udah punya nomor kursi, ya dijamin masuk. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga demikian pentingnya sanad tersebut, yang merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam dakwah pun juga bersanad. Dakwah bersanad, metode penyampaiannya, apa yang boleh diucapkan, apa yang nggak boleh diucapkan. Bahkan di dalam dakwah itu ada sanadnya juga, diajarkan oleh para guru-guru kita, baik secara
tersurat maupun tersirat, tertulis ataupun juga dengan talaqi yang mereka sampaikan. Dan karenanya itu demikian penting di dalam sanad ini, dan alhamdulillah kita semuanya terhubung dengan sanad yang kuat kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat dalam keilmuan mereka, dan bukan cuma sekedar pakar dalam ilmu. Mereka, para masyayikh kita, para kiai kita, para ulama kita, mereka bukan hanya pakar di dalam keilmuan yang zahir, tetapi mereka adalah pakar di dalam kewalian, di dalam ketakwaan. Kalau dikatakan bahwasanya mereka adalah alim an alim an alim, seorang ulama yang berguru kepada ulama, yang berguru kepada ulama, bersanad terus sampai ke atas. Tapi juga mereka adalah, setiap individu dari mereka adalah wali an wali an wali ila imamil auliya, dan setiap individu dari mereka adalah khasyi' an khasyi' an khasyi' ila sayyidil khasyi'in, wari' an wari' an wari', sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Nah karenanya itu jaga nikmat ini, sebab dikatakan oleh para guru-guru kita, selalu mereka mengingatkan, man kana syekhu kitabu fa khatahu aktsar min shawabih. Yang gurunya hanya kepada kitab, berguru kepada kitab, cuma baca kitab, cuma nggak pakai ustadz, nggak pakai pembimbing, nggak pakai mentor, nggak pakai guru, baca kitab tanpa syekh, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ada satu orang, Syekh Al-Habib Umar, beliau cerita, satu orang dia baca kitab dari kitab Riyadhus Shalihin, alhasil itu dia tiap buka puasa, selalu buka puasanya harus ayam. Bilang kenapa? Hadis Nabi menyebutkan kalau kita buka puasa itu harus ayam. Loh, bagaimana buka puasa dari ayam? Ada dari Riyadhus Shalihin itu dalam hadis, lis-shaimi farkhatan, untuk orang yang berpuasa 2 ekor ayam. Mana ada hadis begitu? Coba lihat hadisnya. Nggak taunya ada apa namanya, itu kitabnya karena sudah tua, ada tai lalat di situ menempel di atas hak. Bukan farkhatan, farhatan. Orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan baginya, kegembiraan tatkala berbuka dan kegembiraan tatkala menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, seekor ayam tatkala berbuka, seekor tatkala menghadap kepada Allah Ta'ala. Wah, kata subhanallah, harus pakai guru. Sampai dikatakan man ta'allama bi ghairi syekh fa syaikhuhu syaitan. Yang berguru tanpa syekh, pembimbing, maka gurunya dia adalah syaitan. Mau dia baca kitab fikih, nggak perlu ustadz, langsung ke kitabnya saja, maka dia punya ustadznya syaitan yang ngebisikin dia. Mau dia belajar kitab sejarah, nggak perlu ustadz, ya ustadznya syaitan. Mau dia belajar kitab hadis, kitab tafsir, nggak perlu ustadz, langsung aja dari kitabnya aja. Ya, disadari nggak disadari, pembisiknya adalah syaitan. Hatta usai mau belajar kitab nasab, walaupun kitab nasab, tanpa syekh, pembisiknya syaitan. Harus pakai sanad, harus pakai sanad. Walidzalik kita dapati dari para masyayikhina, para ulama kita, mereka itu dalam mengajar adalah orang yang paling berhati-hati. Berhati-hati di dalam mengajar, berhati-hati dalam menyampaikan fatwa, berhati-hati dengan hartanya manusia, berhati-hati dengan haknya orang lain. Dan orang semakin ilmunya banyak, semakin berhati-hati. Tingkat keberhati-hatiannya itu tinggi. Itu ada beberapa ulama saat dia lagi di jalanan dimintakan fatwa, ditanya fatwa, langsung dijawab begitu saja dengan mudahnya. Maka ditegur oleh beberapa tabi'in atau beberapa sahabat, bilang,
pertanyaan yang sama kalau diajukan kepada Umar ibn al-Khattab, maka dia akan mengumpulkan ahlu syura. Sayyidina Umar punya syura, dia akan mengumpulkan ahli syura untuk membahas pertanyaan tersebut, fatwa tersebut, untuk menjawabnya. Bahkan syekhu masyayikhina, guru daripada guru-guru kami, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu gurunya Habib Umar dan mertuanya beliau, gurunya Al-Habib Zain bin Sumaid dan mertuanya beliau. Yang putrinya kemarin, istrinya Al-Habib Umar, datang ke sini berziarah ke pondok pesantren Sidogiri ini. Hadza Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau itu kalau ditanya tentang suatu fatwa minta jawaban, bahkan pertanyaan yang umum, apa hukumnya ini, apa hukumnya, yang mungkin thalabatul ilm yang senior dengan mudah menjawabnya. Tapi beliau bilang, saya tahu jawabannya, tapi ambil kitab, ambil di rak situ, buka kitabnya, buka halaman sekian, baca apa jawabannya. Nah itu jawabannya, ditunjukkan kitab, biar dari awal membiasakan kepada para santri, kepada para penanya, kepada para ulama, ketika menjawab sesuatu itu sumbernya dari kitab, lihat ada kitabnya, begitu mengajarkan kepada mereka. Bahkan ketika bertanya kepada para thalabatul ilm suatu masalah, mereka menjawab. Dia bilang, kamu menjawab ini kapan terakhir kamu, dari mana sumbernya? Dari kitab ini. Kapan terakhir kamu baca kitab tersebut? Kalau baru 2 hari, 3 hari, atau kurang dari 1 minggu, oke. Tapi sudah lama, harus cek ulang lagi, harus periksa ulang lagi. Man hazal ilma wa dzakarahu saluhad dunyahu wa akhiratuh fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Barang siapa yang meraih ilmu dan dia tetap terus mengulang, mengkajinya terus menerus, maka dunia dia dan akhirat dia akan menjadi baik, akan menjadi makmur. Maka lazimkan selalu mudzakaratul ilm, sebab hidupnya ilmu kalau kita ulang terus menerus. Namun man hazal ilma wa tarakahu fasadat dunyahu wa akhiratuh fahdhar lil ilmi mutarakatan famamatul ilmi mutarakatuh. Yang dapat ilmu terus ditinggal, dilupakan, dia gak kaji kitab lagi, ya hilang ilmunya. Saya alhamdulillah kebagian bisa mendampingi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bisa mendampingi beliau di dalam banyak perjalanan beliau, termasuk juga ke Sidogiri ini, ya hampir lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemarin waktu itu kita kesini tengah malam, sekitar tahun 98 bersama Al-Habib Umar, hadir di pondok pesantren Sidogiri ini. Berpuluh-puluh tahun di dalam perjalanan beliau yang kita damping, yang kita lihat, selalu tuh mengkaji kitab, baca kitab. Ada 3 orang, 4 orang, ayo baca, udah selesai, ayo baca kitab yang lain lagi, udah selesai dia, orang berikut baca kitab, terus begitu, nggak ada waktu luang melainkan mengkaji kitab, diulang terus. Bahkan termasuk seperti kitab Bidayatul Hidayah, kita udah ulang berkali-kali di hadapan Al-Habib Umar. Seperti kitab Adab Sulukil Murid, Kutubil Imamil Haddad, berkali-kali kita ulang di hadapan beliau. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, kitab Sya'rani, Kutubil Ghazali dan lain sebagainya. Selalu dikaji, selalu diulang. Bahkan dalam nahwu, dalam fikih, subhanallah. Nah karenanya itu ilmu itu kalau mau hidup harus diulang, harus dikaji terus menerus. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid yang tadi maulidnya kita baca, beliau bilang, wa in syi'tum an tahfadhu ma 'alimtumu fadzalika fi takriri darsin wa tardadi. Kata beliau, apabila kalian ingin dapat menghafal ilmu yang kalian ketahui, maka itu dengan banyak diulang. Karena Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, penulis kitab Risalatul Jami'ah, risalah yang simpel sedikit akan tetapi manfaatnya besar. Beliau adalah murid sahibul ratib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu beliau kalau mau belajar nuntut ilmu, itu sebelum belajar dia kaji matan berikut syarahnya,
40 kali diulang. Kemudian selesai belajar, dia ulang lagi itu matan dan syarahnya 40 kali. Jadi 40 dan 40. Subhanallah. Kita sekarang walaupun 5 kali lah, kita ulang dulu sebelum belajar. Dan setelah belajar, ulang walaupun 5 kali dan 5 kali. Kalau beliau dulu 40 kali, kita ayo walaupun cuma hanya 5 kali, kita mengulang daripada ilmu tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya orang dulu sekali berapapun keilmuan yang mereka miliki, mereka tetap haus akan ilmu agama. Sehingga walaupun sampai sepuh, sampai tua, tetap nggak ninggalin kitab ilmu, tetap belajar, tetap mengkaji. Atau matanya udah nggak bisa baca, dia suruh santri untuk membacakan di hadapan dia. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sahibur ratib waktu meninggal dunia, itu murid beliau yang juga sudah sepuh, Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, itu belajar 40 tahun di hadapan Imam al-Haddad. Itu murid beliau membaca kitab Muwatta lil Imam Malik di hadapan Imam al-Haddad saat Imam al-Haddad meninggal dunia, saat beliau wafat, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, inilah mereka orang yang haus akan ilmu. Nabi Muhammad, beliau bersabda di dalam hadis, inna a'lamakum billah wa atqakum bihi ana. Ada fil Bukhari. Rasulullah bilang, yang paling berilmu di antara kalian dan yang paling taqwa kepada Allah di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah. Beliau yang paling berilmu, beliau yang paling bertakwa. Tapi beliau tetap tiap hari harus nambah ilmu. Sampai Nabi bilang, kulla yawm la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Setiap hari berlalu, kalau saya tidak bertambah ilmu, berarti hari tersebut tidak bawa berkah buat saya, nggak bawa berkah buat saya, kata Nabi Muhammad. Kemudian juga Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma, katakan ya Allah tambahkan saya ilmu. Dan Rasulullah juga bersabda, innama bu'ithtu muallima, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, sebagai pengajar. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, diutus untuk membawa kesempurnaan akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Kenapa? Ilmu akhlak nggak bisa dipisahkan. Ilmu banyak nggak ada akhlak, ya artinya nggak ada ilmu. Ilmu adalah akhlak. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu adalah dengan pengamalan. Dengan diamalkan bertambah ilmu tersebut, akan semakin berkilau ilmu tersebut. Dan ilmu itu enggak dinilai dengan kepiawaian seseorang dalam bertutur kata, dalam berorasi, dalam berpidato, ataupun dalam berjidal, ataupun dalam berdebat. Ilmu enggak dinilai dari situ, tapi ilmu dinilai dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu siapa ahli ilmu? Mereka adalah orang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh wa Ta'alat azamatuh. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk mengajarkan ilmu kepada kita sekalian dan mengatakan bahwasanya ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya nabi-nabi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama-ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Asy-Syadzili itu beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, seolah-olah Nabi ada di Masjidil Aqsa berkumpul dengan para nabi-nabi di malam Isra wal Mi'raj, melihat Rasulullah di Masjidil Aqsa ngumpul dengan para nabi-nabi yang lain, ada Nabi Musa dan Nabi Isa di situ. Maka dalam mimpinya Imam Syadzili, Abdul Hasan Syadzili, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad,
siapa namanya, Sayyidina Musa dan Nabi Isa. Ya Rasulullah, kata Nabi Musa dan Nabi Isa, kami ya sebagai nabi dari Bani Israel, kami mau klarifikasi. Bahasanya kita nih, bahasa kita mau klarifikasi. Klarifikasi apa? Engkau bilang di dalam hadis, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Engkau bilang ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, itu ucapan saya. Terus Nabi Musa, Nabi Isa bilang, ya sekarang saya mau klarifikasi. Coba tunjukkan dari umat kamu yang seperti nabi-nabi Bani Israel. Baik, kata Rasulullah. Saya panggil ke sini. Nabi langsung memanggil, Aina Abu Hamid Al-Ghazali? Kemana Abu Hamid Al-Ghazali? Enggak lama tahu-tahu datang Al-Imam Al-Ghazali, datang bersimpu di hadapan Rasulullah, salam, mencium tangan Nabi Muhammad, bersalam, bersimpu di hadapan Nabi. Terus Nabi berkata, ya Musa, ya Isa, ini dia salah satunya, ulama umatku yang bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Nabi Musa tanya kepada Imam Ghazali, Masmuk ya Imam, siapa namamu wahai Imam? Maka Imam Ghazali bilang, ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu nama saya. Nabi Musa dengar gitu, tahu-tahu dia marah, bukan marah, dia nanya, ya Imam, ana sa'altu an ismik, yang saya tanya nama kamu, kenapa kok kamu jawabnya berlebihan? Saya nanya nama kamu, kamu jawab nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama leluhurmu. Saya nggak nanya itu, sampai nisbatmu juga saya nggak nanya itu semuanya. Memang orang kalau berilmu kayak begitu apa? Apa ini termasuk adab? Maka Imam Ghazali diam, terus bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ata'adab au ujibul kalim? Ya Rasulullah, ya saya pasrah, nerima, ya, mengambil jalan adab, atau saya menjawab ucapannya Nabi Musa. Lihat, orang ilmunya makin tinggi, adabnya juga makin tinggi. Mau ngomong aja izin. Nggak kayak orang sekarang, tahu satu masalah mau komentar, semuanya mau dikomentarin. Semua. Kadang profesor ngomong, begitu anak TK berkomentar. Ulama bicara, yang komentarin orang gila. Ada zaman kayak begitu, ada zaman seperti itu. Sayyidina Ghazali bilang, ya Rasulullah, ata'adab au ujibul kalim? Saya mengambil jalan adab atau saya menjawab al-kalim Nabi Musa? Bilang, bala ajibhu, jawab, kata Rasulullah. Maka dia bilang, ya Nabi Allah, ya kalim Allah, engkau tatkala ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu gerangan yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kamu jawab apa? Gal hiya asaya, ini tongkatku. Masih lanjut, atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, aku bersandar dengannya, aku ngangon kambing dengan tongkat ini. Begitu, kemudian juga banyak perkara yang bisa saya lakukan dengan tongkat ini. Wah, ini tongkat banyak manfaatnya. Siapa yang nanya? Bahasanya gitu kan, siapa yang nanya? Kan orang nanya, apa di tangan kanan? Tongkat, selesai. Kenapa jawabannya panjang? Sebab ini adalah ketika ada pembicaraan dialog dengan yang kita kagumi, dengan yang kita cintai, dengan yang kita rindukan, kita nggak puas dengan satu kata, ingin berlama-lama bercengkrama. Begitu. Nabi Musa tersenyum, wah betul, ini kalah debat sama Imam Ghazali bahasanya. Sehingga Nabi Muhammad, Nabi Musa bilang, ngaku, bilang, sadak ya Rasulullah, betul, ulama umatmu seperti Anbiya Bani Israel. Ini dia salah satunya. Terus Nabi bertanya, ya Musa, ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha? Wahai Musa, wahai Isa,
apakah di kalangan umatmu ada ulama besar sekali Ghazali ini? Apa jawab mereka? La ya Rasulullah, tidak ada di antara ulama kami, di antara umat kami ulama yang sehebat Imam Ghazali. Subhanallah. Ini kisah disebutkan juga di dalam Syarah Ainiyah. Imam Al-Haddad juga menyebutkan isyarat terhadap kisah ini di dalam Qasidah Ainiyah beliau. Imam Ahmad bin Zain menyebutkan dalam Syarah Ainiyah daripada kisah ini, dan disebutkan dalam kitab-kitab yang lain oleh para ulama radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Alhamdulillah, di barisan kita, di umat ini ada Imam Ghazali. Alhamdulillah, di umat kita ini, umatnya Nabi Muhammad, ada Imam Nawawi. Alhamdulillah, di umat ini ada Imam Syafi'i. Alhamdulillah, di umat ini ada Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah, di umat ini ada Imam Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri. Alhamdulillah, di umat ini ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah, di umat ini ada Kiai Nur Hasan. Alhamdulillah, di umat ini ada Syekh Khalil Al-Bangkalani. Alhamdulillah, di umat ini dipenuhi dengan para aulia, para ulama, para salihin, orang-orang yang besar. Kebanggaan kita sebagai bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai kita kehilangan keanggotaan kita dari umatnya Nabi Muhammad. Apa yang bisa membuat seseorang kehilangan keanggotaan daripada umatnya Nabi Muhammad? Nabi mengingatkan banyak hal. Beliau bilang, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kita bukan bagian dari umat ini. Yang menipu kita bukan bagian dari umat ini, kata Rasulullah SAW. Terus juga menipu, ada orang menipu materi, menipu uang, menipu harta. Ada juga menipu agama, menipu akhlak, menipu moral, menipu ilmu. Ada juga yang seperti itu, menipu umat, mengakali umat sehingga tersesat. Kalau harta yang hilang, harta bisa dicari lagi, akan tetapi kalau akhlak yang hilang dengan orang yang mengklaim suatu keilmuan yang tak bersanad, kalau adab yang hilang, kalau akidah yang hilang, karenanya itu hati-hati. Ilmu kan di medsos. Mau cari ilmu sumbernya di sini sumbernya ilmu, di sini tempatnya ilmu. Yutalagga an suduri rijal, ilmu itu didapat langsung dari para wali-wali, dari para ulama, bukan dari medsos. Mau cari di medsos, ya, mau cari di medsos daripada keilmuan orang yang sudah kita kenal. Saat kita nggak bisa bertemu langsung, ala kulli hal kita hadir majelis di sini, masya Allah, di Sidogiri bersama para masyayikh Sidogiri, ya, bersama Az-Zahir Habib Zainal Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf, kita hadir di sini. Nah, itu orang yang sudah kita kenal, orang yang kita tahu sumbernya dari mana, sanadnya kemana. Akan tetapi kalau kita semua aja yang ada, apapun yang ada di medsos kita ikuti, maka kita akan tersesat. Sebab setan juga punya akun di medsos. Nah, setan juga punya akun di medsos. Cuma kan bukan apa namanya, akunnya bukan setan. Enggak begitu. Kadang ada embel-embelnya, ada KH, ada syekh, ada apa begitu, dari orang yang nggak kita kenal. Dan itu setan hatta dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan baca di sirah yang memprovokasi orang-orang Quraisy di Darun Nadwa itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Siapa yang memprovokasi? Syekh Najdi, syekh, seorang sepuh dari Najd sana, seorang sepuh yang datang dari sana. Kemudian juga yang memprovokasi Quraisy, ayo dalam perang Badar untuk memerangi Nabi Muhammad, muncul lagi nih setan ini, Syekhun Najdi datang lagi. Kemana dia? Waktu itu muncul waktu menjelang Nabi hijrah, yang memprovokasi orang-orang untuk membunuh Nabi Muhammad. Kemudian memprovokasi orang-orang, ayo serbu Nabi Muhammad. Udah gitu dia kabur.
waliyadzubillah min dzalik. Walidzalik, hati-hati mau cari guru, hati-hati bergurunya ke siapa, lihat sanadnya, lihat orangnya, sumbernya dari mana, yang kita kenal dengan jelas. Sehingga dulu para masyaikhna, para ulama kita, mereka berpesan bahwasanya kalau mau cari guru, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang yang dengan melihat orang tersebut kamu nggak bisa memetik manfaat, jangan harap kata-kata dia bisa memberi manfaat kepadamu. Kita kenal para masyayikh, para ulama, dan kita banyak mendengar para masyayikh, para ulama yang mereka bukan tukang pidato, bukan tukang ceramah, tapi mereka ulama yang mana kita mengambil manfaat bukan cuma dari pidato atau ceramah atau pengajaran mereka, bahkan dengan melihat wajah mereka, bahkan dengan mendengar kisah mereka. Katsir, banyak di antara mereka, termasuk juga seperti almarhum Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, dan juga para masyayikh, para ulama radhiyallahu anhum wa ardhahum, yang banyak di antara mereka itu bukan nggak bisa pidato, bukan, akan tetapi tidak dikenal atau tidak masyhur sebagai penceramah atau tukang pidato, tetapi mereka ulama besar. Orang yang ngelihat mereka berlinang air mata. Kita boleh jadi ceramah sejam, 2 jam, nggak ada yang nangis, nggak ada yang khusyuk, tapi dia orang nggak ngomong apa-apa, ngelihat mereka aja air mata mengalir. Subhanallah. Dan begitulah rasa khasyah, takut kepada Allah yang ada di hati mereka itu menyebar sampai rasa khusyuk merasuki orang yang melihat wajah mereka, mengalir air mata. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Walidzalik, tuntut ilmu dari sumbernya yang benar. Orang-orang para ulama yang berhati-hati, wara, keberhati-hatian bukan cuma dalam urusan harta, berhati-hati dalam urusan harta, oh terima yang ini, enggak terima yang itu sesuatu, dan itu adalah hal yang agung, hadzal wara, sehingga dikatakan kun wari'an takun a'badan nas, jadilah kamu orang yang wara, niscaya kamu orang yang ahli dalam beribadat. Atib tu'matak tustajab da'watuk, perbagus sumber makananmu dari mana, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung doanya ijabah. Makanya orang dulu baca 1 kitab 2 kitab udah jadi wali. Kenapa? Makanannya halal. Beda sama orang sekarang, semua kitab dilahap, doa nggak dikabul-kabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang berhati-hati bukan cuma dalam masalah apa yang mereka makan, tapi berhati-hati, wara' di dalam kepada siapa mereka belajar, dan berhati-hati dengan fatwa yang mereka ungkapkan. Nggak gampang memvonis orang lain, nggak gampang menjatuhkan hukum begitu saja, ini halal, ini haram, nggak begitu. Sehingga dikatakan oleh para ulama terdahulu, para ulama salaf, ulama yang lurus, kalau mereka berbicara selalu mereka menisbatkan omongan mereka itu disandarkan kepada ulama yang sebelumnya, gala fulan, gala fulan, gala fulan. Tapi kalau ulama-ulama yang nggak jelas, dia nggak menisbatkan kepada fulan ataupun fulan, tapi riset saya, pendapat saya rasa, saya udah cari tahu, saya udah belajar, saya udah ini, saya. Oh iya, dia belajar sayanya dari siapa? Ayo belajar sayanya dari siapa? Tahu kan guru besar saya yang pertama, ana khairum minhu, khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Atau itu guru besar kuliah saya, itu guru besar yang bersaya saya. Nah itu dia, aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari
dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu dia. Namun para ulama mereka menisbatkan ilmu yang mereka punya kepada masyayikhnya. Galahu fulan, galahu fulan, galahu fulan. Sayyidina Syafi'i, beliau bilang, arju an yantafi'an nas bihadzal ilm wala yunsab ilayya wala harf wahid. Saya berharap manusia mengambil manfaat dari ilmu ini, dari mazhabnya beliau, tanpa dinisbatkan kepada saya satu huruf pun juga. Makanya kan dalam fikih tuh jarang sekali kita dengar Syafi'i bilang ini, Syafi'i bilang ini dalam masalah ini dan itu. Tapi banyak disebutkan ada galahu Ibn Hajar, galahu Ramli, galahu Nawawi, galahu Rafi'i, begitu, galahu Al-Khatib, galahu fulan, galahu fulan, begitu. Tapi jarang disebutkan dalam masalah gal Syafi'i kada, gal Syafi'i kada, jarang disebutkan. Tapi yang disebut adalah ashabuh dan juga generasi di bawahnya beliau radhiyallahu anhu arba, keikhlasan dan ketulusan beliau. Kemudian juga berhati-hati dalam berfatwa, nggak main menghalalkan sesuatu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan kamu berucap dengan lidah dustamu, ini halal, ini haram, iftira litaftaru 'ala Allahil kadzib, menipu atas nama Tuhan. Begitu juga dengan mengatakan ini bid'ah, ini syirik, fulan mubtadi', fulan kafir, fulan di surga, fulan di neraka. Memvonis, menghakimi orang lain, itu juga bukan jalannya kita, bukan jalannya kita. Membid'ahkan orang lain adalah bid'ah, nggak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kapan Nabi pernah menyebut kepada seorang, ya fulan anta mubtadi', hei fulan kamu berbuat bid'ah, fulan anta musyrik, fulan ente sahibul bid'ah? Nggak pernah disebut, nggak pernah disebut. Nabi mengingatkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, kullu bid'ah dhalalah. Tapi Nabi nyebut ente bid'ah, ini bid'ah, kamu syirik, kamu syirik. Nggak pernah. Nah terus itu orang-orang menuduh ini syirik, ini bid'ah, fulan bid'ah, fulan syirik, fulan mubtadi'. Belajarnya dari mana? Itu dari kuliah saya. Belajarnya masih si saya itu. Mereka orang yang berhati-hati, ahlul adab, waspada, nggak sembarangan menuduh, nggak sembarangan di dalam berucap, dalam ucapan mereka, apalagi sampai ucapan-ucapan yang mencaci, memaki. Nabi bilang lastu bil'an wala ta'an, kata Rasulullah, saya bukan tukang laknat juga bukan ta'an, orang yang menikam orang lain baik kehormatannya ataupun nasabnya orang lain. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam waraknya, dalam keberhati-hatiannya teladan yang sempurna. Dan ketahuilah bahwasanya sifat Nabi Muhammad, alhamdulillah, di antara anugerah Allah, Allah Ta'ala perlihatkan di antara para masyayikhuna, para guru-guru kita. Ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau bilang, saya satu kali disuruh baca oleh guru saya kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah li Tirmidzi. Saat saya baca di situ di hadapan guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Segaf yang berkali-kali datang ke Pasuruan ini, saat saya baca kitab tersebut di hadapan Habib Abdul Qadir, sungguh saya terkejut. Ini semua sifat-sifat ini, semua akhlak dan budi pekerti ini yang ada di kitab udah saya lihat dalam diri guru-guru saya. Subhanallah. Mau bicara tentang akhlak apapun saya lihat dalam diri guru-guru saya, mereka yang menerjemahkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat di Indonesia ini, orang-orang dahulu banyak masuk Islam berbondong-bondong di tangannya para ulama, di tangannya para masyayikh, di tangannya para kiai, yang mana seperti kita sebutkan semuanya ahli pidato. Enggak semuanya ahli pidato.
tetapi semuanya ahli di dalam menerjemahkan akhlak Nabi Muhammad dengan kelakuan mereka, dengan sifat mereka. Mereka mengajak orang, ayo ikuti Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang akhlaknya seperti ini loh. Seperti apa? Seperti di kitab? Enggak, ini saya praktekin akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai mereka bertanya, ini akhlak ini dari mana kamu dapat? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jadilah kita orang tersebut. Dan terakhir kita sebagai santri, dan sampai sekarang masih jadi santri terus, nggak putus sampai mati jadi santri. Ma'al mahbarah ilal magbarah, masuk kubur dengan alat tulis kita, dengan alat santri kita. Nah itu sebagai santri, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafidh ala qiyamul lail wala ala salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri orang yang tidak bisa menjaga secara rutin bangun malam dan sholat jamaah. Kalau nggak rutin jamaah, nggak rutin tahajud, jangan ngaku santri. Ini katanya guru dari guru kami, Syekhu Masyayikhina. Adun Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah datang ke tempat ini juga. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ini ayahnya beliau yang berucap. Kemudian beliau juga bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafidh ala duha wal witir wa rawatib. Enggak pantas menyandang gelar santri kalau dia enggak bisa merutinkan salat duha, salat witir, salat rawatib. Nah, sama satu lagi beliau bilang, la yakun talib ilm, enggak pantas menyandang gelar santri man lam yahfadz alfiyah fil nahwu wa lam yahfadz zubat fil fiqh. Ini udah berarti faham kita, hafal semuanya insyaallah begitu. Kalau ada tepuk tangannya berarti hafal. Nah tadi yang sholat jamaah kenapa nggak tepuk tangan? Yang qiyamul lail kenapa nggak tepuk tangan? Nah insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala, alhamdulillah, sebagaimana kita dimuliakan dengan sebagian, insyaallah disempurnakan dengan semua adab tersebut, dengan semua akhlak tersebut. Insyaallah kedepannya kita akan menyaksikan lagi peran para santri Sidogiri, para ulama Sidogiri di seluruh penjuru dunia insyaallah, dalam mengemban dakwahnya Nabi Muhammad, dalam mengemban akhlaknya Nabi Muhammad, di dalam mengemban ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan warisannya Rasulullah dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, dengan amalan mereka, dengan istiqamah mereka. Dan keluar dari tempat ini para ulama, para aulia, para salihin, para ad-du'ah, al-hadin, al-muhtadin insyaallah ala qadam sayyidil mursalin. Wa insyaallah Kiai Fuad diberikan kesehatan, dan segenap para masyayikh, para ulama Sidogiri diberikan kesehatan dan afiat, dan al-mutaqaddimin, para pendahulu-pendahulu kita yang mentaksis dan yang mengajar di tempat ini, Allah Ta'ala angkat derajat mereka sekalian, dan Allah Ta'ala tidak haramkan kita dari keberkahan mereka, dan ditempuhkan kita di jalan mereka, jalan ilmu, jalan dakwah, jalan adab, jalan akhlak, jalan mahabbah, jalan pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhina al-habib Ali Zainal Abidin, dan juga segenap para habaib dan para tokoh yang hadir tengah-tengah kita insyaallah diberikan afiat dan kesehatan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala dan musibah, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita futuh wal munuh warusukh taubatin nasuh birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa asak birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita doakan ibunya Lulu insyaallah diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan semua yang sakit dikabulkan, disembuhkan oleh Allah, dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.